Jadi yang dikatakan Denny ini luar biasa. Dan saya sendiri baru, iya ya, kalau ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan sebagai capres. Menurut Anda masalah nggak itu? Masalah. Biar kita objektif, bandingkan dengan Watergate. Richard Nixon itu cuma pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat untuk mengetahui strategi campaign mereka kayak apa. Bandingkan dengan menjegal calon presiden, mentopel ketua umum partai, kemudian nyopet partai politik orang lain, nggak sebandingkan dengan memasang alat sadap doang. Iya. Memasang alat sadap saja bagi Amerika itu sendiri sudah dianggap sebuah hal yang bisa di-impeach. Beda dong katanya Amerika sama Indonesia. Siapa bilang beda? Article of impeachment Indonesia tuh niru Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Refly Harun. Iya. Pada era pemerintahan Jokowi, ia pernah dipercaya menjadi komisaris di 2 BUMN, yaitu Pelindo dan Jasa Marga. Namun tampaknya pakar hukum tata negara yang dulu dikenal sangat kritis dan tulisan-tulisannya yang mencerahkan banyak dimuat di media mainstream itu agaknya tidak pernah bisa mengucapkan rasa syukur, dan justru dia dikenal sebagai seorang komisaris BUMN yang justru sering menyakiti dan melukai hati Presiden Jokowi dengan melontarkan berbagai macam kritikan yang cukup pedas kepada Presiden Jokowi. Akhirnya Refly Harun pun ditendang sebagai komisaris dan posisinya diganti oleh sosok yang lain. Nah, tampaknya Refly Harun semenjak ditendang sebagai komisaris utama di 2 BUMN itu perangainya berubah. Dari sosok yang kritis dan tulisan-tulisannya yang sangat mencerahkan, dia bermetamorfosis menjadi salah seorang haters atau pembenci Jokowi yang disebut-sebut masuk pada barisan sakit hati akibat kebijakan Jokowi yang dinilai tidak menguntungkan dirinya. Lebih-lebih ketika Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang Pilpres 2024. Hampir semua kontennya selalu saja menyerang dan mendiskreditkan Presiden Jokowi. Bahkan ia juga sempat membandingkan antara Presiden Jokowi dengan capres yang sangat didukungnya mati-matian Anies Baswedan. Nah, terkait dengan soal impeachment atau pemakzulan yang selama ini gencar digelontorkan oleh seorang profesor ya juga di bidang ahli hukum tata negara, Denny Indrayana dari Melbourne, Australia, sebagai penganut paham kadronisme yang sama-sama menjadi loyalis Anies Baswedan sekaligus membenci Jokowi. Berikut beberapa pernyataannya yang terkait dengan soal impeachment, yang terkait dengan berbagai dugaan tanpa bukti dan fitnah yang dilakukan oleh Denny Indrayana dari Melbourne, Australia. Soal impeachment, gara-gara cawe-cawe ini tiba-tiba Denny Indrayana bilang impeachment dari Melbourne, Australia. Apa yang dituliskan Denny Indrayana itu seperti mengingatkan kepada kita betapa rendahnya etika politik kita berpemerintahan. Dia menyebutkan contoh Richard Nixon kan dalam kasus Watergate, hanya karena pasang alat sadap di kan Richard Nixon dari Partai Republik, dia suruh pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat. Itu saja mau di-impeach. Karena dia takut di-impeach, tahu diri, mengundurkan diri. Jadi sebelum sempat di-impeach, dia mengundurkan diri. Perbuatan memasang alat sadap itu membuat dia di-impeach. Luar biasa kan etika politiknya.
kita presiden paling tidak dalam kacamata Denny Indrayana dia sebut 3, nanti saya tambahkan 2. 1, cawe-cawe dalam melakukan penjagalan terhadap kandidat di presidential election tahun depan, Anies Baswedan. Dan Denny Indrayana mengindikasikan itu dari pernyataan seorang mantan wakil presiden katanya, tapi dia tidak sebut nama. Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi katanya nanti Anies akan ditersangkakan dan Pilpres itu cuma 2 saja. Ada juga pernyataan dari Yusuf Wanandi dari CSIS bahwa akan 2 saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita, ya ini jelas pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi kita itu kan dasarnya adalah a constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berbasiskan pada konstitusi. Salah satunya adalah ya pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang fair, yang demokratik. Demokratik itu adalah membuka peluang bagi kandidat untuk bisa berkompetisi secara fair. Kalau ini kan sudah tidak fair. Kita sudah dikasih batasan 20% kursi dan 25% suara, kemudian dicawe-cawein lagi, ya kan? Dicawe-cawein lagi. Jadi cawe-cawe itu tidak pernah dalam pengertian yang positif dalam konteks pemilu ini. Yang kedua, Denny mengenengarai juga soal Muldoko Gate katanya. Saya setuju, karena itu presiden yang buruk kalau seandainya nanti tiba-tiba Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali memutuskan bahwa yang berhak kepengurusannya adalah Muldoko. Padahal kita tahu Muldoko tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat. Kata Johnson Sittendown, jangankan menjadi ketua umum, menjadi kepala ranting aja nggak bisa, ketua ranting karena tidak punya KTA. It's okay. Saya tidak ingin memihak salah satu pihak yang bersengketa, tapi ini soalnya dia orang luar. Kalau yang bersengketa itu antara Marzuki Ali, kemudian Johnny Allen dengan AHY, itu selesaikan sendiri. Tapi begitu melibatkan pihak eksternal, dan eksternal itu adalah bagian dari kekuasaan dengan jabatan tinggi setingkat menteri, maka ini jadi masalah. Denny kemudian mengatakan sangat aneh bin ajaib, keputusan dari Menkumham itu dipersoalkan oleh kepala KSP yang sama-sama pembantu presiden. Ini katanya aneh. Ini ada pembantu presiden mengeluarkan keputusan A tentang partai politik, lalu di-challenge oleh pembantu presiden yang lainnya. Ini kan dari sisi etika pemerintahnya sama sekali nggak ada, dan dia sendiri bukan anggota partai itu pula. Jadi etika pemerintahnya tidak ada. Nah, yang ketiga, Denny juga menengarai mengenai cawe-cawe dalam hal menentukan arah koalisi partai politik, bahkan dalam tanda kutip dengan ancaman kalau seandainya tidak mengikuti arah koalisi yang sudah ditentukan, maka akan terancam dan diancam. Salah satunya adalah Denny menyebutkan soal P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang ketua umumnya diganti karena sederhana kesalahannya. Konon katanya ya cuma 3 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Kira-kira gitu. Itu yang disampaikan Denny ya. Saya hanya merecall saja, dan saya setuju bahwa itu perkara yang serius dalam kalau kita bicara tentang demokrasi dan konstitusi kita ya. Saya bicara the existing law ya, the existing law. Jadi tidak bicara tentang ius constituendum, tidak bicara hukum masa depan, tapi the existing law, yaitu ius constitutum, hukum yang berlaku hari ini. Nah, yang keempat yang juga patut digarisbawahi, underlining, adalah soal yang terkait dengan ijazah, ya kan? Ya, ijazah palsu ya Presiden Jokowi, dan saya dengar putusan bandingnya itu tidak membenarkan klaim menyebarkan berita bohong. Berita betul berarti yang disebarkan. I don't know exactly ya, tapi intinya adalah tidak terbukti bahwa dia menyebarkan berita bohong. Ganti pasal, yaitu penyebaran atau ujaran kebencian yang berbasis sara, suku, agama, ras, antar golongan. Justru saya akan bertanya, presiden itu suku, agama, ras, atau antar golongan? Ini tambah susah loh ini, ya kan?
tambah bikin trap sendiri, karena kalau nanti diterima dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka kita harus menambah pengertian bahwa yang namanya presiden itu belongs to a certain group in society, ya kan? Enggak, jadi enggak, ini paradoks, ya kan? Saya bicara tentang sebuah paradoks, ya. Jadi nanti kalau ini dikabulkan oleh MA bahwa yang namanya Gus Nur sama Bambang Tri itu menyebarkan ujaran kebencian yang berbasis SARA, maka presiden itu adalah belongs to a certain group in a society. Presiden itu kalau nggak bagian dari suku, bagian dari agama, bagian dari ras, bagian antar. How come kita bernegara kalau begitu? Presiden itu belongs to the republic, belongs to the state, belongs to the rakyat Indonesia, ya. Itu yang kita harus pahami. Nah, karena itu dalam konteks ini, kasus ini signifikan untuk for the trial of impeachment, untuk percobaan pemaksulan. Oke. Ya, begitulah sosok seorang Refli Harun yang sebenarnya dia memang dikenal sebagai sosok intelektual yang cukup mumpuni dalam bidang hukum ketatanegaraan. Akhirnya ia justru larut dalam stigma dan dugaan serba jahat yang dilontarkan oleh Denny Indrayana. Yang pertama soal cawe-cawe politik Jokowi. Refli Harun secara liar menafsirkan bahwa cawe-cawe Jokowi itu diwujudkan dalam bentuk pelanggaran etika politik, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran konstitusi. Misalnya dengan cara memenangkan Muldoko Gate. Nah, ternyata terbukti bahwa upaya Muldoko untuk merebut atau mencopet, menurut istilah Denny Indrayana, Partai Demokrat dari tangan AHY itu sama sekali tidak terbukti setelah MA atau Mahkamah Agung menolak dengan tegas semua PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh kubu Muldoko. Dan akhirnya itu terbukti bahwa sama sekali tidak ada cawe-cawe politik Jokowi yang ingin mengintervensi bahkan memenangkan kubu Muldoko untuk bisa mencopet Partai Demokrat. Dan dengan tegas, putusan MA yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu itu menegaskan bahwa AHY Agus Harimurti Yudhoyono tetap dinyatakan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Bahkan tudingan bahwa sebelum MA ini memutuskan untuk menolak PK yang diajukan kubu Muldoko, Denny Indrayana juga sempat berteriak-teriak bahwa Anies Baswedan dijegal oleh istana dengan mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus dugaan Formula E. Tetapi semuanya bullshit. Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana hanya sebuah halusinasi, tuduhan tanpa bukti, bahkan hanya berdasarkan tafsir liar yang hanya dirangkai dari pernyataan ke pernyataan yang lain, yang saya anggap ini memang sebuah upaya dari Denny Indrayana untuk menggiring opini publik. Eloknya Refli Harun mengamini semua pernyataan Denny Indrayana yang sama sekali ternyata hanya kibulan belaka. Ia tidak lagi memiliki marwah sebagai seorang pakar hukum tata negara, tetapi gara-gara sikap politiknya yang sudah menghamba, mengabdi pada kepentingan Anies Baswedan, ia rela mempermalukan dirinya sendiri sebagai seorang pakar hukum tata negara. Inilah sebuah kecelakaan intelektual yang telah dilakukan oleh seorang Refli Harun, yang seharusnya dia memiliki bukti yang kuat dan akurat bahwa memang ada upaya serius, upaya sungguh-sungguh dari Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Kalau seorang Ketua Umum P3 kemudian dia diganti dengan tokoh yang lain, apakah benar tuduhan Denny Indrayana hanya gara-gara karena bertemu dengan Anies Baswedan sebanyak 3 kali? Ini kan seperti sebuah obrolan di warung kopi yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar ngerumpi, bukan sesuatu yang serius. Tetapi bagi seorang pakar hukum selevel Denny Indrayana dan juga Refli Harun, seharusnya mereka tidak pantas melontarkan dugaan-dugaan tanpa bukti, hanya berdasarkan tafsir-tafsir liar yang hanya dirangkai berdasarkan halusinasi
dan imajinasi liar mereka sendiri. Yang lebih menyedihkan, seorang pakar hukum tata negara selevel Refli Harun ini juga ikut larut dalam gendang permainan yang ditabuh oleh Bambang Trimulyono dan Sugikno Raharja, terpidana dalam kasus ijazah Jokowi palsu. Secara hukum jelas bahwa seorang pejabat publik itu bisa lolos karena memenuhi syarat administratif. Taruhlah saja Presiden Jokowi ini dari sisi rekam jejaknya sudah pernah menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian melenggang ke istana sebagai presiden 2 periode. Kalau memang ijazah Presiden Jokowi itu palsu, saya pikir Jokowi ini sebelum menjadi sosok pejabat publik dia harus sudah diseret ke pengadilan karena memalsukan ijazah, sebagaimana yang pernah dialami oleh JR Saragih yang gagal mengikuti kontestasi dalam Pilgub Sumatera Utara pada tahun 2018 yang lalu karena terbukti menggunakan ijazah palsu. Kalau kita percaya pada supremasi hukum di negeri ini, jelas pernyataan yang dilontarkan oleh Refli Harun yang mempersoalkan ijazah Presiden Jokowi palsu ini sungguh naif, dan betapa piciknya, betapa sempitnya pemahaman secara hukum seorang Refli Harun yang mengklaim dirinya sebagai pakar hukum tata negara. Kemudian yang kedua, persoalan tuduhan ijazah Jokowi palsu itu sebagaimana yang kita ketahui, yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu itu adalah mereka yang menuduh. Seharusnya Bambang Trimulyono dan Sugikno Raharja inilah yang harus membuktikan bahwa Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Itu yang seharusnya dibuktikan di pengadilan, tetapi tampaknya selama proses pengadilan berlangsung, 2 terpidana ini sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Bahkan mereka malah mengalihkan isu bahwa Presiden Jokowi lah yang harus menunjukkan ijazah aslinya. Ini kan benar-benar koplak dan konyol. Saya pikir itulah akibat sentimen kebencian yang memang sudah mendarah daging di dalam aliran darah Refli Harun. Akhirnya dia justru mempermalukan dirinya sendiri di depan publik. Semua tuduhan yang dilontarkan oleh Denny Indrayana selama ini sama sekali bullshit, yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung tentang penolakan MA terhadap PK yang diajukan oleh kubu Muldoko, sehingga AHY tetap dinyatakan sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Demikian juga isu cawe-cawe Jokowi yang ingin menjegal Anies sama sekali tidak ada buktinya sama sekali, dan makin membuktikan bahwa Refli Harun sebagai seorang penganut paham kadronisme benar-benar telah merendahkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai seorang pakar hukum tata negara yang sekarang ini saya pikir sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.